Itu dia. And narrated by M Media. Tenangkan dirimu. Aku akan membawamu keluar. Pergi. Siapa namamu? Kamu tidak perlu tahu. Kalau begitu, bagaimana aku bisa menemukanmu? Kamu terluka. Apakah itu disebabkan karena menyelamatkanku? Itu terlihat seperti bulan sabit. Kemarin aku menyeretmu keluar dari api. Meskipun itu luka bakar, tidak mungkin bisa sembuh secepat ini. Ini adalah luka lama. Bukan apa-apa. Xiao Hui, silakan minum teh. Aku pasti terobsesi. Aku benar-benar mengira dia adalah penari itu. Sudah berakhir. Xiao Hui akan marah. Seharusnya aku tidak membiarkannya masuk. Tehnya. Tidak buruk. Xiao Hui, ini Nona Jing, sekretaris yang dipekerjakan untukmu. Keluar. Ya, Apa yang kau tambahkan ke dalam teh? 3 bunga krisan. Krisan dapat menenangkan saraf. Ketika ditambahkan ke teh ini, itu juga dapat mempertahankan aroma asli teh. The film was translated Kau tampaknya and tahu cukup banyak. narrated by M Media. Itu kau. Ada apa? Kau akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mendekatiku. Aku tidak. Seorang wanita dengan niat tidak murni. Aku sudah sering melihat mereka. Kau berani berkomplot melawanku. Xiao Hui, insiden pembiusan itu sungguh tidak ada hubungannya denganku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksa rekaman pengawasan. Bantu aku memeriksa kamera pengawal di ruang pribadi 3 hari yang lalu. Kau mendekatiku. Bukankah itu untuk merayuku? Aku adalah kakak perempuan Jiang Xinxin. Dia mengirimku ke sini. Jika aku benar-benar berniat merayumu, mengapa aku menyamarkan diriku menjadi jelek? Kau adalah putri dari keluarga Jiang. Mengapa Xinxin tidak pernah menyebutmu padaku? Aku tumbuh di pedesaan sejak kecil. Mereka adalah penduduk desa yang membesarkanku.
Adik perempuanku tidak ingin berada di sisimu. Ada seorang wanita cantik. Itu sebabnya aku. Paman Jiang adalah orang yang baik. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkan putrinya sendiri di pedesaan tanpa peduli sama sekali. Selain itu, Xin Xin juga bukan seseorang yang berpikiran sempit. Kau tahu itu. Xin Xin adalah orang yang membubuhi minuman itu. Pada saat itu, ketika aku melihat si Hui, kau adalah satu-satunya di sana. Pada saat itu, kau sedang kebingungan. Aku segera membawamu kembali ke kamar terlebih dahulu. Si Hui, yakinlah. Aku sama sekali tidak akan menyebarkan hal ini. Aku tidak akan mengganggu hubungan antara kau dan adikku. Xiao Hui, dengarkan aku menjelaskan padamu. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang terjadi pada wajahmu? The film was translated and Aku- narrated by M Kau berani Media. berpura-pura jelek untuk menipuku. Adik perempuan, aku tidak sengaja mencoba untuk merebut si Hui darimu, dan kau masih bilang tidak. Kakak Yan Zhou, dia sedang merayumu. Dia tidak merayuku. Sebaliknya itu kau. Bagaimana dengan videonya? Kakak Yan Zhou. Video ini adalah hasil sintesis. Seseorang mencoba menabur perselisihan hubungan di antara kita. Itu dia. Dia pasti yang melakukannya. Video itu tidak mungkin palsu. Pernikahan kita hanya masalah waktu. Kau seharusnya tidak melakukan skema picik ini. Kau. Apakah kau masih Xin Xin yang kukenal? Kakak Yan Zhou. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kita sudah bersama begitu lama. Kau bahkan tidak mau menyentuhku. Kadang-kadang, aku benar-benar tidak bisa membedakan. Pada akhirnya kau tetap di sisiku, karena kau mencintaiku. Atau karena rasa terima kasih. Aku belum melupakan kebaikanmu yang telah menyelamatkanku. Tapi kau juga tidak berharap. Kau melakukan trik-trik itu, perilaku picik dan memalukan ini. Mari kita biarkan ini berlalu kali ini. Aku tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Maafkan aku Kakak Yan Zhou. Aku tidak akan melakukan ini lagi lain kali. Keluar. Xiao Hui. The film was translated Xiao Hui, and narrated by Mungkin M aku harus Media. melakukannya sendiri saja. Jika kakakku tahu, dia akan memukulku lagi. Lagi. Apakah dia sering memukulmu? Tidak. Kakakku sangat baik padaku. Kakak Yan Zhou. Tolong jangan pergi. Sejak Xin menyelamatkanmu dari kebakaran. Dia tidak hanya menderita asma, tetapi juga penyakit jantung. Dia sangat takut jika dia tidak hati-hati, sesuatu yang buruk akan terjadi.
Aku akan mengambil air untuk menenangkan tenggorokannya. Jangan khawatir. Aku hanya akan mengambil obat. Luka lama belum sembuh, dan sekarang ada luka baru. Apakah kamu yakin luka-luka ini semuanya ditimbulkan sendiri? Saya tidak sengaja melukai diri saya sendiri. Kamu berbohong. Jangan bicara tentang luka di bagian depan. Bagaimana kamu mendapatkan luka di punggungmu? Nora, jika kamu telah diintimidasi, kamu harus melaporkannya ke polisi, daripada menderita dalam diam. Dokter, luka-luka ini tidak sengaja saya timbulkan sendiri. Saya akan berhati-hati di masa depan. Saya sudah menulis resep 3 kali sehari. Oleskan tepat waktu. Pastikan saja kamu tidak meninggalkan bekas luka. Terima kasih, dokter. Xiao Hui, The film was translated Mengapa kau tidak and minum obatnya? narrated by M Media. saya tidak membutuhkannya. Jujurlah. Obat ini terlalu mahal. Saya tidak mampu membelinya. Putri sulung keluarga Jiang. Bahkan tidak mampu membeli obat. Xiao Hui, mohon, jangan salah paham. Keluarga saya memperlakukan saya dengan sangat baik, memberi saya makanan dan pakaian, dan bahkan mengizinkan saya bekerja di grup Hui. Saya sudah sangat berterima kasih kepada mereka. Kalau begitu menjadi penari. Apakah itu juga diatur oleh mereka? Huyan Shu. Tingkat perkecambahan dari benih keraguan di hati Anda lebih cepat dari yang saya bayangkan. Itu adalah ide saya sendiri. Xiao Hui, bagaimana kabar Sin Sin? Bagaimana kalau saya pergi menemui Sin Sin dulu? Umpannya sudah dilemparkan. Huyan Shu, jangan berani-beraninya mengecewakan saya. Kau wanita celaka. Kau berani datang ke sini. Kakak, hati-hati jangan sampai merusak kesehatanmu karena marah. Kau benar-benar hanya berpura-pura. Lepaskan. Kau lepaskan aku. Kau tidak tahu malu. Beraninya kau merayu priaku dan membuat kakak Yanshuo salah paham padaku. Hari ini, aku benar-benar harus membunuhmu. Pria Anda. Jangan lupa, hanya setelah menikah, dia adalah pria yang benar-benar milik Anda. Saat ini, posisi Nyonya Muda Hui kosong. Siapapun bisa duduk di sini. Apa maksudmu? Kau juga ingin menjadi Nyonya Muda Yu. Kau pikir kau ini siapa? Sejak saya kembali ke keluarga Jiang, saya sudah berusaha menyenangkan Anda di mana-mana. Hanya berharap bisa tinggal di keluarga Jiang untuk mendapatkan pijakan. Tapi Anda masih belum puas. The film was translated and narrated by M Media. Sebelumnya, jika saya melakukan kesalahan, saya meminta maaf kepada Anda. Merayu kakak Yanzhou, dan kau berani membantah? Ketika saya pergi ke aula dansa saat itu, Anda menyuruh saya pergi menari. Saya melakukan seperti yang Anda perintahkan, tapi Anda masih belum puas. Saya tahu Anda tidak menyukai saya,
Tetapi saya juga putri ayah. Dan kau masih di sini berpura-pura menyedihkan. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Xin Xin. Apa yang kau lakukan? Kakak Yanzhou, aku hanya bercanda dengannya. Kakak Yanzhou, dadaku terasa sangat sesak. Obatmu ada di nakas. Aku akan membawanya menemui dokter dulu. Apa yang sedang terjadi? Mama, Kakak Yanzhou, apakah kau tidak mencintaiku lagi? Barusan asmaku kambuh, tapi dia tidak peduli padaku. Sebaliknya dia peduli pada wanita itu. Kau adalah penyelamat hidup Yanzhou. Tidak peduli siapa yang dia tinggalkan, dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika suatu hari, dia mengetahui bahwa bukan aku yang menyelamatkannya, apa yang harus kulakukan? Wanita muda ini, malnutrisi jangka panjang, kondisi fisiknya terlalu buruk. Ditambah dengan cedera berulang, itu hanya memperburuk keadaan. Mulai sekarang, dia perlu menjaga dirinya dengan baik agar bisa pulih. Dingin sekali. Jangan pergi. Xiao Hui. Saya tidak sedang bermimpi kan? Bagaimana kabarmu? Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Xiao Hui, Anda yang membawa saya ke sini. Terima kasih. Jangan khawatir. Aku sudah membayar biaya pengobatan. Xiao Hui, selama bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang begitu baik kepada saya. Keluarga saya juga sangat baik kepada saya. Xiao Hui, terima kasih telah menanggung biaya pengobatan saya. Uang ini, potong saja dari gaji saya. Ingatlah untuk mengoleskan obatnya. Xiao Hui, saya juga ingin meminta Anda untuk membantu saya dalam satu hal. The film was translated and Apa narrated maksudmu? by M Media. Luka di punggung saya. Saya tidak bisa menjangkaunya. Saya ingin meminta Anda membantu saya mengoleskan salep. Sakit. Tidak apa-apa, CL Hui. Anda teruskan saja.
Saya juga punya luka lebih jauh ke bawah. Saya tidak bisa menjangkaunya. Saya tahu. Anda hanya memiliki adik di hati Anda. Saya tidak akan merusak hubungan di antara kalian berdua. Lalu mengapa kamu masih membiarkanku mengoleskan obat untukmu? Tubuh saya. Bukankah Anda sudah melihatnya? Aturan leluhur keluarga Hui. Apakah kamu mengetahuinya? Aturan leluhur apa? Menurut aturan leluhur keluarga Hui, siapa yang kutiduri, maka kamu harus menikahi orang itu. Tapi, Anda adalah tunangan kakak saya. Dan akan menjadi suaminya di masa depan. Malam itu hanyalah kecelakaan. Kamu bagiku. Apakah kamu tidak punya perasaan sama sekali? Saya tidak akan menggunakan masalah ini untuk mengancam si Hui. Tentu saja tidak akan menyakiti hubungan di antara kalian berdua. Kamu cukup bijaksana. Mengapa? Aku merasa kecewa. Kakak Yan Zhou. Kakak Yan Zhou. Kenapa kau di sini? Di mana kakak? Dia sedang menjalani pemeriksaan The fisik. film was Apakah kamu translated membutuhkannya and untuk sesuatu? narrated by Aku datang M untuk Media. memberitahunya. Beberapa kabar baik. Mama dan Papa sedang bersiap mengadakan perjamuan untuknya. Untuk secara resmi mengumumkan identitas kakak. Kakak Yan Zhou, mulai sekarang, aku tidak akan pernah bermain dengannya lagi. Permainan berbahaya seperti itu lagi. Aku juga seharusnya tidak membiarkannya terluka. Aku akan meminta maaf padanya. Bisakah kau berhenti marah? Apakah ada hal lain? Kakak Yan Zhou, pesta malam ini, kau harus hadir. Anggap saja sebagai menunjukkan dukungan untuk kakak. Oke, Aku mengerti. Kakak Yan Zhou, apa yang kau lihat? Aku salah paham padamu sebelumnya. Aku menyadari. Kamu masih sama seperti sebelumnya. Baik hati dan murah hati. Kakak Yan Zhou, kau tidak marah lagi. Kamu pernah menyelamatkan hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa marah padamu? Perjamuan ini, aku sangat menantikannya. Kalau begitu aku akan kembali dan bersiap-siap. Kakakku, aku akan mempercayakanmu untuk mengantarnya kembali. Xiao Hui, saya akan pergi dulu. Jika adik mengetahuinya nanti, dia akan salah paham lagi terhadap saya. Di mana gelang kuku? Itu jatuh di kamar rumah sakit. Xiao Hui, aku... Xiao Hui, The film saya was melampaui batas. translated and Saya narrated seharusnya by tidak M bertindak Media. impulsif. Adik sangat menyukai Anda. Jika dia mengetahuinya, dia akan patah hati. Orang yang bertindak impulsif adalah aku.
Iya. Semakin mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu, semakin aku ingin mendapatkannya. Jika aku sampai dikalahkan olehmu, semudah ini, bagaimana permainan ini masih bisa dimainkan? Jiang Xin. Aku sudah tidak sabar. Ingin melihat wajah gilamu sekarang. Xin, bukankah keluarga Jin mengatakan bahwa kau adalah satu-satunya putri tertua? Siapa Jing Yiran ini? Guru itu bilang nasib kakakku rendah. The film was Jika dibesarkan translated secara mewah, and ia justru akan mati narrated by muda. M Media. Jadi papa mengirimnya ke pedesaan. Setelah dia mengetahui latar belakangnya, dia bersikeras kami kejam dan membuat keributan untuk kembali. Orang mudik itu. Dia bodoh dan serakah. Ketika kakak masih kecil, dia nakal dan merusak wajahnya. Kami takut dia akan ditertawakan. Tetapi dia berpikir, kami meremehkannya. Dia membuat keributan besar, bersikeras agar kami mengungkapkan identitasnya. Mengapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Karakter macam apa itu? Benar-benar menganggap dirinya seorang nona muda kaya. Itu lucu sekali. Siapa ini? Dia memiliki kehadiran yang luar biasa. Meskipun dia mengenakan topeng, tapi aku yakin dia pasti sangat cantik. Kakak, kau di sini. Jadi kau orang udik itu. Dengan penampilan seperti itu, keluarga Jing menerimanya. Sudah cukup baik. Namun dia masih mencari masalah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa masuk ke keluarga Jing akan mengubah burung pipit menjadi burung finik? Jangan bicara tentang kakak seperti itu juga tidak mudah baginya. Kakak, pada acara sepenting hari ini, mengapa kau memakai masker? Hanya orang jelek yang membuat keributan. Topeng itu tanda kamu tidak berani menunjukkan wajahmu. Kalau begitu jangan muncul. Nona Sulung Jiang terlihat bahkan lebih baik daripada selebriti wanita. Siapa bilang dia gadis desa? Bahkan nona muda kaya pun tidak secantik dia. Di sisi lain Nona kedua Jian, berdiri di samping Nona Sulung Jian, terlihat lebih seperti orang dari pedesaan. Kakak, keterampilan riasanmu. Di mana kau mempelajarinya? Bekas luka di wajahmu, tertutup sepenuhnya tidak terlihat sedikit pun. Kakak Yan Zhou bahkan berkata baru-baru ini, bahwa ketika kau menutupi bekas lukamu, kau terlihat cukup baik. Jalang, kau benar-benar monster jelek. Keterampilan riasan ini, kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk itu. Untuk menutupi wajah jelek itu sepenuhnya, milikku sekarang. Dasar wanita tak tahu adat, gadis desa. Kamu bahkan tidak mempertimbangkan harga dirimu sendiri. Beraninya kamu masih mendambakan Che Yo Hyu? Hari ini, aku akan mengungkap warna aslimu. Kakak, riasan hanyalah cara untuk menipu dirimu sendiri. Kau tidak bisa lari darinya. Apapun penampilanmu yang sebenarnya, begitulah adanya. Tunggu sampai semua orang melihat bekas luka jelekmu itu. Mari kita The lihat film was bagaimana kau berpura-pura menjadi dewi translated saat and itu. narrated by M Media. Semuanya cepat kemari dan lihat, sang dewi telah berubah menjadi makhluk jelek. Dan dia masih ingin menyamar sebagai nona muda. Itu hanyalah angan-angan belaka. Setelah Nona Sulung Jian menghapus riasannya, dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Kulitnya tanpa celah, itu jauh lebih baik daripada kulit model terkenal dunia. Fitur-fitur ini terlalu indah. Setiap garis seolah-olah langit, mengukirnya dengan sangat hati-hati. Pantas saja barusan, ketika dia mengenakan topeng, telah menarik perhatian orang lain begitu banyak. Di mana bekas lukanya? Kemana perginya bekas luka itu? Metode apa yang sebenarnya kau gunakan? Jiang Xin.
Panggung sudah disiapkan untukmu. Apakah penampilan ini berjalan lancar? Sepenuhnya tergantung pada kemampuanmu. Adik, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Agar kamu puas. Kamu bilang bahwa di sekitarmu, kamu tidak ingin ada orang yang lebih cantik darimu. Aku menaruh bekas luka di wajahku. Sekarang, setelah aku menaruhnya, kamu membenciku karena jelek lagi. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan agar kamu bahagia? Jing, Sin, kamu jelas tahu dia terlihat seperti ini. Namun kamu masih menjadikanku pion. Tidak, aku. Jalang. Kau berkomplot melawanku. Kakak, aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa kamu memfitnahku? Hadiah ini. Apakah kamu masih menyukainya? Tidak masalah jika kamu tidak menyukainya. Ada kejutan yang lebih besar lagi nanti. Kau merencanakan melawanku. Kakak. Begitu banyak orang yang menonton. Apa kau pikir aku benar-benar tidak bisa menghadapimu? Jiang Sin. Kemarahan tak berdaya itu saja yang bisa kamu tunjukkan. Pantas saja kamu bertunangan dengan Hu Yanxiao begitu lama. Dia lebih memilih tidur dengan wanita di luar daripada tidur denganmu. Kakak, tolong lepaskan aku. Masih berpura-pura. Aku akan merobek gaunmu dan martabatmu pada saat yang bersamaan. Bukankah kau suka memamerkan dirimu? Kalau begitu aku akan membiarkanmu untuk pamer sepuasnya. Kau berhenti di situ. Xiao Hui. Jalan. Lepaskan kakak Yanzhou. The film was translated and narrated by M Media. Jalan. Kau masih berpura-pura. Sin. Lihatlah dirimu. Penampilanmu sekarang. Kakak Yanzhou. Dia jahat. Namun dia berpura-pura sebagai kelinci putih kecil yang polos. Jangan biarkan dia menipumu. Xiao Hui. Kami hanya bermain-main. Sin sangat baik padaku. Dia mengadakan pesta makan malam untukku. Dan bahkan memberiku gaun. Dia benar-benar baik padaku. Jika kamu benar-benar ingin membantunya, apakah kamu akan memberinya gaun yang sudah diotak-atik seseorang? Jiang Sin. Kamu sangat mengecewakanku. Kakak Yanzhou. Aku hanya terlalu peduli padamu. Jika wanita ini tidak merayumu, aku tidak akan menjadi seperti diriku yang sekarang. Jalan. Kau masih berpura-pura. Diam. Jiang Sin. Aku memang berjanji padamu bahwa kita akan menikah, tapi itu tidak berarti kamu bisa sembarangan menggunakan hubungan kita. Jika kamu terus seperti ini, pernikahan kita, aku akan mempertimbangkan kembali dengan serius. Kakak Yanzhou, kau benar-benar termakan. Memberiku gaun? Aku tahu kamu tidak punya niat baik. Selanjutnya, aku akan menggunakan gaun ini untuk sepenuhnya menghapus kesan baik Hu Yanzhou terhadap Jiang Sin. Jiang Sin, kakakmu Yanzhou. Rasa jijiknya padamu tidak bisa lagi disembunyikan. Kejutan besar ini, aku harap kamu puas. Jiang Yiran, aku sudah mencatat skor ini. Kau tunggu saja. Saya sudah menyebutkan ini terakhir kali. Wanita muda ini memiliki terlalu banyak cedera serius yang terakumulasi. Selain itu kondisi fisiknya sudah lemah sejak kecil. Jika di masa depan dia tidak bisa
Dirawat dan dijaga dengan hati-hati. Diperkirakan dia akan ditinggalkan dengan sekuela permanen yang parah. Xiao Hui, Ada apa? sebaiknya aku segera meninggalkan rumah sakit. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Xiao Hui, Bekas lukamu ini. Bagaimana kamu mendapatkannya? ini terjadi saat aku berada di pedesaan. Aku tidak sengaja terbakar api. Xiaohe, hasil penyelidikan sudah keluar. Kebakaran 6 tahun lalu. Orang yang menyelamatkanmu seharusnya adalah putri dari keluarga Jiang. Kami menyelidiki. Rumah kecil yang ditinggalkan itu terletak di dekat rumah Jagan di pinggiran kota. Tahun itu kamu dan temanmu saat menjelajah di pinggiran kota. Pasti tersandung ke gubuk itu secara tidak sengaja. Seseorang ingat, di dekat gubuk itu tahun itu, sebuah mobil mewah diparkir. Plat nomor mobil mewah itu membuktikan itu adalah mobil keluarga Jiang. Pergi ke keluarga Jiang. Cepat kirim Sin ke rumah sakit. 6 tahun lalu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu masuk ke dalam api itu. Kalau tidak, kamu tidak akan ditinggalkan dengan akar penyebab asma. 6 tahun lalu. Kebakaran itu. Mungkinkah itu dia? Yanzhou. Mereka berdua akhirnya bertunangan. Sin demi menyelamatkanmu. Ditinggalkan dengan penyakit seumur hidup. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Paman dan Bibi mohon tenanglah. Mulai hari ini, aku akan melindungi Sin dengan baik. Aku tidak akan membiarkannya menderita kerugian apapun. Orang yang menyelamatkanku adalah Sin. Mustahil itu dia. Xiao Hui. Kalau begitu aku akan pamit sekarang. Selama periode ini, kamu akan tinggal di rumahku. Aku akan mengirim seseorang untuk menjagamu. Sama sekali tidak. Xiao Hui. Kesehatanku sangat baik. Aku tidak butuh siapapun untuk menjaguku. Semua yang mereka lakukan padamu, aku melihat semuanya. Kamu tidak perlu membela mereka lagi. Tinggal saja di rumahku. Xiao Hui. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Menyelamatkan orang adalah instingku. Kamu adalah saudara iparku. Dan juga bosku. Baik secara emosional maupun logis. Aku seharusnya melindungimu saat itu. Hanya itu. Xiao Hui. Aku tidak mungkin memperebutkan seorang pria dengan saudara perempuanku sendiri. Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Kamu sudah terlalu menyakitinya. Dia pasti akan patah hati. Pergi dan temani dia. Kamu benar-benar murah hati. Tidak memperebutkan apapun. Ikan sudah memakan umpan. Hanya langkah terakhir yang tersisa. Untuk sepenuhnya menempati hatimu. Ayah, kenapa kau hanya tidak percaya padaku? Jiang Yiran sangat pandai berpura-pura. Dia kembali kali ini hanya untuk membalas dendam pada kita. Dia hanyalah anjing liar. The film was Keluarga translated Jiang menerimanya. and narrated by Dia M seharusnya Media. sudah cukup berterima kasih. Bahkan jika dia benar-benar kembali untuk merebut properti keluarga. Apakah kamu pikir kami mudah ditindas? Tapi dia benar-benar memikatnya. Yanzhou, kalian cepat cari cara untuk menghadapinya. Tidak. Ayah, apakah kau juga ikut-ikutan dia membuliku? Bagaimana mungkin? Hanya saja. Sebelum ibunya meninggal, dia membuat surat wasiat. Semua aset atas namanya akan dibagi secara proporsional setiap tahun kepadanya. Jika dia meninggal, aset-aset itu semuanya akan disumbangkan. Keluarga Jiang kita tidak akan mendapatkan sepeser pun.
Jika kita tidak bisa membunuhnya, maka nikahkan dia. Mama, dia merayu priaku. Kenapa kau masih berkomplot untuknya? Siapa bilang menikah? Berarti kamu harus menikahi suami kaya. Kita bisa mencari tuan muda kaya yang juga suka bermain-main. Dengan cara ini, kita bisa menghentikannya dari memikirkan Huiyan Shou dan juga membantu keluarga Jiang kita. Ayah, sekarang setelah kau menyebutkannya, aku sebenarnya punya orang yang tepat. Jika ayah tidak bersikeras padaku untuk mengenalkan pasangan padamu, pria sebaik itu tidak akan tersedia untukmu. Pria sebaik itu, mengapa kau tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri? Apakah kamu sebegitu inginnya menjadi simpanan? Kakak Yan Zhou adalah milikku. Dia memelukku kemarin. Sudah kau coba? Kamu. Lupakan saja. Aku tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Sedangkan aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Kamu berani memukulku. Ayo pukul aku. Pukul lebih keras. Kita juga tidak perlu melanjutkan kencan buta ini. Tuan Muda Chu, ini adalah kakak perempuanku Jiang Yiran. Nona Jian, kamu terlihat jauh lebih baik secara langsung daripada di fotomu. Kalau begitu kalian berdua mengobrol yang baik. Aku permisi dulu. Duduklah. Tuan Muda Chu adalah mentimun beracun yang terkenal. Di industri ini, dia tidak pernah berhenti mengidap penyakit kelamin. Pria yang luar biasa. The film was translated Jiang Yiran, kamu and benar-benar narrated diberkati. by M Media. Sin Sin, Kakak Yan Zhou. mengapa kau memintaku keluar? Kakak Yan Zhou. Aku terlalu bodoh sebelumnya. Dan mengecewakanmu. Aku sudah merenung dengan saksama. Lain kali aku tidak akan impulsif lagi. Aku minta maaf. Orang yang seharusnya kau mintai maaf bukanlah aku. Aku sudah meminta maaf kepada kakakku. Aku bahkan secara khusus meminta keluargaku untuk mencarikan pria baik untuknya. Seorang pria. Itu benar. Kakak Yan Zhou. Aku juga ingin kakakku sama sepertiku. Menemukan kebahagiaannya sendiri. Mereka di sini. Nona Jian, produk perawatan kulit apa yang biasa kamu gunakan? Tanganmu sangat lembut. Aku menggunakan kosmetik ibumu. Kamu berani menghina ibuku. Maksudku, aku menggunakan produk perawatan kulit lemon. Tuan Muda Chu dan kakak benar-benar cocok. Mereka baru saja bertemu, dan mereka sudah berpegangan tangan. Kakak sudah bekerja keras begitu lama. Dia akhirnya berhasil. Berhasil. Ya, kakak Yan Zhou, tidakkah kamu tahu? Orang-orang di kalangan ini meremehkan kakakku, tapi dia ingin menikah dengan keluarga kaya. Jadi dia mencoba segala cara yang mungkin untuk mendapatkan suami kaya. Kakakku paling pandai dalam berpura-pura jual mahal. Terakhir kali di klub, bukankah kamu sudah mengalaminya? Aku tidak menyangka kemajuannya kali ini. Cukup cepat. Kakak Yan Zhou. Penampilanmu cukup menarik. Selama kamu patuh, aku jamin kamu akan memiliki kehidupan yang nyaman dan kekayaan serta kemewahan tanpa akhir. Tuan Muda Chu, jangan seperti ini. Berhenti berpura-pura. Keluarga Jiang sudah menetapkan harga bahwa aku Tuan Muda Chu yang terhormat akan menyukaimu. Itu adalah berkah dari 8 kehidupan. Tuan Muda Chu. Jangan seperti ini. Tuan Muda Chu. Tuan Muda Hui.
Xiao Hui. Jaga batasanmu. Antara kau dan aku. Di mana batasnya? The film was translated and narrated by M Media. Kau menolak bertemu denganku. Tapi kau malah pergi berkencan dengan orang lain. Membiarkan dia menyentuh tanganmu. Merangkul bahumu. Siapa yang kukencani? Apa hubungannya denganmu? Tahukah kau? Saat dia menyentuh tanganmu, aku ingin memotong tangannya. Saat dia merangkul bahumu, aku menginginkan nyawanya. Hui Yansul, lepaskan. Jangan pernah memikirkannya. Aku akan mengurungmu di sisiku. Kau tidak akan bisa pergi dari pandanganku walau selangkah pun. Seumur hidupmu. Kau hanya boleh melihatku. Xiao Hui. Saat ini, kau. Dalam kapasitas apa kau melakukan ini padaku? Sebagai atasan saya? Sebagai teman tidur? Atau sebagai calon iparku? Aku tidak terlibat dengan pria yang sudah bertunangan. Dan aku meminta si Elhu untuk menghormati dirimu sendiri. Jika kau benar-benar menyukaiku, maka batalkan pertunanganmu dengan Jiang Xinxin. Jadi, kau akan menikahi orang seperti itu. Bagaimana jika aku tidak mau? Untuk menjadi mainanmu. Bisakah kau demi aku melepaskan Jiang Xinxin? Atau demi aku melanggar aturan leluhur keluarga Hui? Karena kamu tidak bisa melakukan keduanya, maka kamu tidak punya hak untuk mengganggu kebebasanku. Aku. Berhenti menjelaskan. Semua janji yang dibuat di bawah gairah itu hanyalah pengatur suasana hati. Sebaiknya kita menghemat waktu dan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Beri aku waktu sedikit lagi. Aku akan menangani semuanya dengan benar. Tiga hari dari sekarang. Hotel Dihau, kamar 888. Datanglah temui aku dengan tekadmu. 3 hari. 2 hari. Itu kesepakatan. Kau sudah bangun. Yanshu. Yanshu. Kalau tidak, kembalilah ke keluarga Hui dan minta maaf. Kesalahan apa yang aku buat? Kamu melakukannya untukku, melanggar aturan keluarga Hui. Aku sudah melihat tekadmu. Aku tidak ingin menyeretmu lagi. Tinggalkan keluarga Hui. Aku juga tidak sepenuhnya tanpa sumber daya. Selama bertahun-tahun ini, bisnis yang aku kelola di luar tidak kalah dengan milik keluarga Hui. Kamu telah mendirikan dana pribadi di belakang keluarga Hui. Lebih tepatnya, pencapaian yang dimiliki keluarga Hui hari ini, semuanya berkat aku. Aku sudah mengatakannya. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan menimpamu. Kunci ini dapat memobilisasi semua otoritas yang kumiliki. Bantu aku memakainya.
Jiang Jianguo, Liu Fenlan. Balas dendamku telah dimulai. Semua informasi, semuanya sudah siap. Hanya langkah terakhir yang tersisa. Semua yang diambil oleh keluarga Jiang. Aku akan merebutnya kembali satu persatu. Jiang Yiran, dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu di pernikahanku, mencuri priaku. Yiran, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu, begitu tidak bermoral dan bejat? Mencuri pria seperti ini. Bukankah kamu lebih ahli dalam hal itu daripada aku? Makhluk tak tahu malu. Cepat pergi dan tinggalkan Yanshou. Itu adalah tidak mungkin. Dasar pemberontak. Kakak Yanzhou, kamu melihat semuanya kan? Kepatuhannya hanyalah sandiwara. Sombong dan mendominasi, itulah jati dirinya yang sebenarnya. Yanzhou, aku... Bagus sekali. Kakak Yanzhou, aku adalah tunanganmu. Mengapa kamu membelanya? Yanzhou, kamu jelas tahu penyakit Xin-Xin. Tidak akan bertahan lama lagi. Beraninya kamu memprovokasinya seperti ini? Hu Yanshou, kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu keterlaluan. Di mana kankernya? Kakak Yanzhou, dengarkan penjelasanku. Aku paling benci ditipu. Jika bukan karena fakta bahwa kau menyelamatkanku saat itu, keluarga Jiang sudah lama tidak akan ada. Kakak Yanzhou, Yanzhou, aku sedikit lelah. Segera. Kalau tidak jangan salahkan aku, karena bersikap tidak sopan. Kalian semua. Tunggu saja dan lihat. Jiang Yiran ini. Sejak dia bergantung pada Hu Yanshou, dia mulai memerintah kami. Jika ini terus berlanjut, keluarga kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai lagi. Tapi saham ibunya. Jika dia punya ide, kita tidak akan bisa mengatasinya. The film was Kita tidak bisa translated menunda lebih lama and lagi. narrated Kita by harus M mendapatkan Media. saham Shenkin sepenuhnya ke tangan kita. Untuk memperkuat manajemen perusahaan. Mulai hari ini, putri kedua saya Jiang Xin-Xin akan masuk ke Dewan Direksi. Dan secara bersamaan mengalokasikan, atas nama Jiang Yiran, 90% saham kepadanya. Juga mulai hari ini, saya menghapus surat wasiat mantan istri saya. Mentransfer semua saham Jiang Yiran. Itu akan ditransfer ke nama saya. Grup Jiang awalnya. Properti keluarga Shen. Apa yang kamu lakukan? Tidak berbeda dengan perampokan. Perusahaan ini bermarga Jiang bukan Shen. Sebagai direktur perusahaan, saya berhak menyesuaikan struktur ekuitas perusahaan. Jiang Yiran adalah putri saya. Dalam kapasitas saya sebagai walinya, saya berhak untuk mengelola semua aset di bawah namanya. Jiang Jianguo, Jiang Yiran sudah dewasa. Sahamnya tidak bisa begitu saja dibagi hanya karena kamu mengatakannya. Bahkan jika penyesuaian diperlukan, itu harus disetujui oleh persetujuan pribadinya. Karena Anda tidak setuju, maka keluarlah. Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Aku akan pergi sendiri. Sekarang, saya secara resmi mengumumkan rencana penyesuaian ekuitas. Apakah ada yang keberatan? Karena tidak ada yang keberatan, maka saya akan. Aku keberatan. Aku adalah pihak lawan. Sungguh pertunjukan yang megah. Menyewa pekerja sementara ini pasti menghabiskan banyak uang. Uang sakumu biasanya tidak banyak. Sepertinya, kamu telah bekerja keras di aula dansa.
Kalau tidak, dari mana kamu mendapatkan uang untuk menyewa orang? Ngomong-ngomong, kamu memang ahli berpengalaman. Bagaimana kamu melakukannya tahun itu untuk masuk ke ranjang Jiangjian Guo? Dan bagaimana kamu menjebak ibuku? Kamu tahu yang terbaik. Kamu. Cukup. Berhentilah mengatakan hal-hal ini di sini, yang tidak relevan. Ini perusahaan saya. Apa yang Anda lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk membahas aset yang ditinggalkan ibuku untukku. Untungnya aku datang lebih awal. Kalau tidak kerja keras ibuku, sudah lama oleh kalian para binatang. Semuanya sudah lenyap. Jiang Yiran, kamu gadis udik. Apa yang kamu ketahui tentang operasional perusahaan? Ayahmu mengelola aset untukmu. Tahukah kamu betapa besar upaya yang telah dia curahkan? Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, tetaplah di rumah dan tunggu saja untuk mengambil uangnya. Jika aset-aset ini diserahkan kepadamu, trik apa yang mungkin bisa kamu lakukan? Mengoperasikan The film was perusahaan. translated and narrated by Kurasa M maksudmu Media. menguras dana perusahaan. Ini adalah bukti Jiangjian Guo memindahkan aset perusahaan dan memperkaya diri sendiri. Aku meminta semua paman dan tetua yang hadir untuk melihat dengan saksama. Jiang Yiran. Apa yang Anda coba lakukan? Tentu saja aku ingin semua orang melihat bagaimana kamu menggelapkan dana perusahaan. Ini perusahaan saya. Keluar dari sini. Jian Guo, kami semua mempercayaimu. Kamu terlibat dalam kegiatan seperti itu. Apakah kamu layak atas kepercayaan semua orang? Fitnah. Ini semua fitnah. Ini semua palsu. Hal-hal ini, semuanya direkayasa oleh Jing Yiran. Gadis liar ini sudah tumbuh sayap. Sekarang dia benar-benar berani memfitnah ayahnya sendiri. Sungguh kejam, seseorang berkata saat itu. Dia bukan anak kandung kita. Meski sudah lama membesarkannya, kami tetap tidak dekat. Tapi aku menolak untuk mempercayai anggapan itu. Aku pikir, orang baik akan selalu mendapat balasan. Aku tidak pernah menyangka. Aku justru membesarkan seorang bajingan tak tahu terima kasih. Liu Fenlan, jangan cepat-cepat melempar lumpur. Bicara tentang orang tak tahu berterima kasih, siapa yang bisa lebih kejam darimu? Sudah waktunya kamu mati. Bukankah ini Liu Fenlan dan Xianqing? Jadi Shen King tidak meninggal karena sakit. Dia dibunuh oleh seseorang dengan niat jahat. Jiang Yiran. Dasar makhluk tak tahu terima kasih tak setia. Kamu tidak hanya memfitnah saya, kamu juga memfitnah ibu tirimu. Siapa yang bisa menandingimu, memanjakan seorang simpanan untuk membunuh istri sahmu, mencaplok properti keluarga, dan menyiksa istri serta putrimu. Tak berperasaan dan tidak adil. Tak tahu berterima kasih dan tidak setia. Palsu. Ini semua palsu. Jalan diam. Saat kau menyakiti ibuku, aku berada tepat di bawah ranjang. Aku melihatmu pisau demi pisau, menancap ke tubuh ibuku. Jika bukti ini nyata, kamu pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Mengeluarkannya, agar kau bisa menghancurkannya, dan kemudian meninggalkanku tanpa bukti setelah kematian. Selama bertahun-tahun ini, aku seperti anjing liar, bersembunyi tepat di bawah hidung kalian. Itu semua demi hari ini. Untuk merebut kekuasaan. Dan kemudian mengirim kalian semua ke penjara. Kamu berpura-pura polos dan menyedihkan. Kamu hanya ingin melumpuhkan kami. Pantas saja. The film was Kamu ingin translated mendekati Hyo and Yanzhou. narrated by M Kamu Media. ingin menggunakan pengaruhnya untuk membalas dendam. Hanya dengan berdiri di posisi tinggi, barulah bukti di tanganku berubah menjadi pedang tajam yang diarahkan padamu. Hanya dengan menjadi wanita Hu Yanshu, bisakah aku membuatmu membayar darah dengan darah? Untuk memberikan kepada mendiang ibuku penjelasan yang memuaskan. Kakak Yanzhou, kamu melihat semuanya kan? Dia hanya memanfaatkanmu. Jiang Yiran dari awal sampai akhir sudah memperlakukanmu seperti orang bodoh. Apa yang dia katakan? Semuanya benar. Bukankah kau sudah tahu jawabannya? Kakak Yanzhou demi dirimu, tidak ragu untuk melepaskan diri dari keluarganya dan menentang seluruh dunia. Namun kamu mempermainkan perasaannya, kamu benar-benar pantas mati. Kemalangan menimpa keluarga. Sungguh kemalangan sejati menimpa keluarga. Yanzhou,
Saya yang telah mengecewakanmu. Karena membesarkan makhluk seperti itu. Saya yang telah menyakitimu. Kakak Yanzhou paling benci dibohongi. Kali ini, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap dia. Kamu gadis kecil yang celaka. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Yanzhou, kamu harus menghukum orang seperti dia. Kalau tidak, dia tidak akan tahu tempatnya lagi. Kau benar. Dia pantas dihukum. Tangkap dia. Jiang Yiran, memohon belas kasihan sekarang. Sudah terlambat. Dia mempermainkan perasaan Yanzhou. Dan masih ingin menganggapnya enteng. Tidak mungkin. Yanzhou, bagaimana Anda akan menangani ini nanti? Apapun yang Anda lakukan pada makhluk ini tidak masalah. Anda tidak perlu memikirkan perasaan saya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menangkap orang yang salah? Pembunuhan demi keuntungan. Melanggar hukum. Kirim dia ke kantor polisi. Biarkan hukum menghakiminya. Hu Yanzhou, semoga kamu mati dengan mengerikan. Jiang Yiran, semoga kamu mati dengan mengerikan. Kakak Yanzhou, tolong aku mohon padamu untuk membebaskannya. Dia sudah tua. Dia benar-benar tidak tahan dengan kekacauan ini. Mengampuni Liu Fenlan? Lalu, siapa yang mengampuni ibuku? Ibuku, bahkan tidak hidup sampai usia itu. Namun dia dibunuh oleh ibumu, Kakak Yanzhou. Kau juga pergi ke kantor polisi. Bantu penyelidikan. Mami, Aku mengumumkan. Mulai hari ini, Jiang Yiran adalah CEO baru dari grup Jian. Dengan hak apa? Perusahaan ini milik saya. Bukan tempatnya untuk mendikte hal-hal di sini. Berdasarkan fakta bahwa konsorsium Tianxiang akan menyediakan grup Jian. Itu adalah Tianxiang yang akan menyuntikkan sejumlah besar modal. konsorsium Tianxiang. Bukankah itu konsorsium super yang menempati peringkat nomor 1 bersama grup Hu? Aku tidak setuju. Selama aku ada di sini, Jiang Yiran bisa lupakan masuk ke perusahaan ini. Apakah kau masih punya waktu untuk mengurus perusahaan? Hanya dengan bekerja sama dalam penyelidikan akan cukup membuatmu sibuk. Yiran, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku adalah ayah kandungmu. Jadi kau tahu kau adalah ayahku? Ketika Liu Fenlan dan Jiang Xinxin menindasku, mengapa kau tidak mempertimbangkan? Apakah kau adalah ayahku? Di matamu, aku hanyalah alat untuk mewarisi aset milik ibu saja. Jika aku tidak punya sedikit kegunaan ini, aku pasti sudah dibunuh olehmu sejak lama. Yiran, aku sungguh mencintai ibumu. Itu adalah Liu Fenlan. Ya, itu adalah Liu Fenlan. Dia yang merayu ayah. Jika dia tidak begitu tak tahu malu, bagaimana mungkin keluarga kami yang terdiri dari 3 orang berakhir seperti ini hari ini? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria di dunia. Yiran, tolong berikan aku. Bisakah aku mendapatkan satu kesempatan terakhir? Kau sepenuhnya sadar akan semua yang dilakukan Liu Fenlan. Dan kau mengetahuinya dengan baik. Kau bahkan menghasutnya untuk membunuh dan merebut aset untukmu. Kurasa pelaku sebenarnya adalah kau. Kau menjaga tanganmu tetap bersih, namun masih ingin menuai hasilnya. Berusaha lolos dari sanksi hukum. Jiang Jianguo, perhitunganmu salah. Ambil bukti yang kukumpulkan, dan buat dia membusuk di penjara. Tidak. Yiran, beri aku kesempatan lagi. Yiran, dengarkan penjelasanku. Semuanya. Hari ini, aku punya hal lain yang perlu kuumumkan kepada semua orang. Hu Yanzhou, lepaskan aku. Hu Yanzhou. Hu Yanzhou. Hu Yanzhou. Lepaskan aku. Jika kamu terus seperti ini, aku juga tidak tahu orang-orang itu yang pernah membantumu akan bisa hidup sampai besok. Hu Yanzhou, jika kamu ingin membenciku, tunjukkan padaku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah.
kamu bisa berkompromi dengan orang asing. Mengapa kamu tidak mau menunjukkan sedikit kebaikan padaku? Kamu adalah Hu Yanshu. Ingin angin dapatkan angin. Ingin hujan dapatkan hujan. Kamu tidak membutuhkan hal-hal ini. Hanya karena aku punya status dan kekuasaan. Apakah aku pantas ditinggalkan dan dimanfaatkan oleh orang lain? Kamu menganggapku apa? Sesuatu untuk digunakan, lalu dibuang seperti sampah. Siapa yang menyuruhmu menjadi bodoh? Kamu rela dimanfaatkan olehku. Hu Yanshu. Kita berdua sudah dewasa. Aku tak menyangka kamu ternyata sepayah ini. Seperti gangguan yang melekat. Gangguan yang merepotkan. Bersikap adil padaku sebentar. Keadilan. Apa itu keadilan? Penindasan oleh kekuasaan. Pemaksaan. Ini yang kamu sebut keadilan. Aku ingin balas dendam. Aku harus bertindak hati-hati. Tetapi jika kamu ingin menghancurkan seseorang, kamu hanya butuh satu kalimat. Ini sendiri tidak adil. Maaf Hu Yanshu. Mari kita berhenti terjerat. Semakin cepat kita mengakhirinya, semakin baik. Itu adalah hasil terbaik. Hu Yanshu, pengejaranmu yang tanpa henti seperti ini hanya membuatku semakin menganggapmu konyol. Kamu tidak salah. Aku ingin angin dapat angin, ingin hujan dapat hujan. Oleh karena itu wanita yang kuinginkan pasti juga harus memilikinya. Aku tahu. Kamu sudah bersiap, telah mendonasikan perusahaan. Tapi kamu mungkin tidak ingin ketika itu didonasikan. Itu akan berakhir menjadi cangkang kosong lagi. Hu Yanshu. Atau The film was translated and kamu juga narrated tidak by ingin M Bibi Shen Media. mendonasikan perusahaan yang terlilit utang besar dan menanggung stigma kemunafikan kan? Apa yang kamu inginkan? Aku telah berubah pikiran. Aku tidak lagi ingin dengan rendah hati memohon padamu untuk kembali dan mencintaiku. Kamu tidak lebih dari mainan. Aku ingin menjadikanmu budakku. Untuk kupermainkan. Dan untuk kuhibur diriku. Hu Yanshu. Lihat. Kamu juga punya kelemahan. Sulit untuk menghindari berada dalam genggamanku. Ini adalah borgol kakimu. Tanpa izinku. Kamu tidak diizinkan untuk melepasnya. Xiao Hui. Sarapanmu. Tahu busuk. Dan juga pasangan sempurna untuk tahu busuk. Ketumbar. Silakan nikmati hidanganmu, Cek Ya Hui. Xiao Hui, kamu tidak menyukainya. Jadi, apakah kamu mau mencoba sup mie siput pedas? Xiao Hui, tidak baik bagimu untuk kelaparan seperti ini. Aku juga menyiapkan untukmu ikan haring kalengan dan durian. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah?
Kamu merasa jijik. Kamu bisa mengusirku. Apakah kamu pikir trik-trik kecil ini bisa membuatku kehilangan kendali? Aku juga menyiapkan untukmu kedelai fermentasi, kacang panjang, dan ikan mandarin busuk. Yang mana yang ingin kamu makan? Aku ingin memakanmu. She-Yu-Hyu. She-Yu-Hyu, Nona Jing kedua ingin bertemu denganmu. Katakan padanya. Suruh dia masuk. Ya. Kakak Yanzhou. Aku ingin meminjam uang darimu. Bukankah apartemen Tong Jiao nyaman? Besok adalah hari ulang tahunku. Sebelumnya, orang tuaku akan menyiapkan segalanya untukku. Tapi tahun ini, hanya ada aku. Aku hanya ingin membelikan diriku sendiri. Kue krim. Aku tidak akan meminjamkanmu uang. Aku bisa mengadakan untukmu pesta ulang tahun. Sungguh, Kau bisa pergi dan undang teman-temanmu. Seperti biasa. Pesta makan malam yang mewah. Kakak Yanzhou, aku kira kamu tidak akan memperhatikanku lagi. Bagaimana mungkin? Bagaimanapun juga tempatmu di hatiku. Tak tergantikan. Kakak Yanzhou, kamu masih sangat baik padaku. Pulang dan bersiaplah. Gaun malam aku akan mengirim seseorang untuk membawanya kepadamu. Baiklah. Tuan Muda Chu, Jiang Xin, kau jalang jahat. Kau masih berani mencariku. apakah kamu ingin memiliki Jingyiran? Jika kamu mau, maka ikuti pengaturanku. Presiden Hu tidak melakukannya karena dia dan melarikan diri dari pernikahan. Mengapa sekarang menjadi budak? J.L. Hui pasti sudah bosan bermain dengannya. Tidakkah kamu lihat bahwa Nona Jiang kedua kembali disukai? Adik perempuan, ayo minum bersamaku. Lepaskan. Sesuatu yang dirusak oleh pria. Mengapa kamu berpura-pura menjadi suci? Cepat minum. Minum. Renyahlah. Tidak masuk akal. Tunggu sampai aku menemukan Hui Yanzhou dan menuntutmu kembali. Maka aku akan menyiksamu dengan benar. Xiaohe, Dia adalah orangku. Bagaimana dia harus diperintah, juga harus diputuskan olehku. Kau ini apa? Usir dia. Perusahaannya, mulai dari saat ini. Likuidasi kebangkrutan. Xiaohe. Tidak. Aku salah Hui. Tolong jangan Hui. Kakak, The film apakah was kamu baik-baik saja? translated and narrated by M. Munafik. Media. Kakak. Aku masih muda dan bodoh sebelumnya. Dan aku melakukan banyak hal yang salah. Aku sangat menyesalinya. Oleh karena itu, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf kepadamu.
Masih mencoba menggunakan trik ini untuk menipuku? Apakah kamu pikir aku sebodoh dirimu? Kakak yang baik, obatnya sudah dimasukkan ke dalam tisu. Tuan Muda Chu, bersenang-senanglah. Semua yang dia berutang padamu, ambil kembali semuanya. Di wilayah Huiyanshou, bermain dengan wanitanya, sungguh mendebarkan. Ini bukan gadis yang tadi. Apakah itu milik Presiden Hu? Mengapa pada saat ini, dia masih bermain-main dengan Tuan Muda Chu? Kakak Yan Zhou, kakak pasti bukan orang yang seperti itu. Mereka semua sudah masuk. Apakah ada keraguan? Ayo kita lihat. Kedengarannya cukup intens. Kalian semua menyingkirlah. Jangan dengarkan. Bukankah begitu? Melihat adalah percaya. Jiang Yiran ini benar-benar tidak tahu malu. Presiden Hua tidak perlu pergi cari Tuan Muda Chu Ina lagi. Kakak Yang Zhou sangat mencintaimu. Bagaimana kamu bisa mengkhianatinya? Pelacur, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Lepaskan. Sekarang kamu tahu malu? Baru saja ketika kamu bersama Tuan Muda Chu, menikmati waktu penuh gairahmu. Apakah kamu pernah memikirkan perasaan kakak Yan Zhou? Bagaimana mungkin itu laki-laki? Di mana Jing Yiran? Kamu mencariku. The film was Kenapa kamu di sini? translated Kamu and seharusnya narrated tidak berada by di sini. N-Media. Aku seharusnya di tempat tidur, kan? Aku akan menidurimu sampai mati hari ini. Aku akan memastikan kau merasa cukup nyaman. Membantu Tuan Muda Chu melegakan dirinya dengan benar. Baiklah, Melihat bahwa aku tidak jatuh ke dalam perangkapmu, kamu pasti sangat kecewa, bukan? Kakak, bagaimana kamu bisa mencurigaiku? Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tisu yang dibubuhi obat tidur itu juga bukan milikmu, kan? Apakah kamu mau memeriksa sidik jari di atasnya? Kakak, aku sudah menunjukkan niat baik kepadamu dan mengaku kepadamu. Mengapa kamu hanya tidak percaya padaku? Setiap kata yang kamu ucapkan, aku tidak mempercayai satupun darinya. Apakah hanya jika aku mati, barulah kamu akan percaya padaku bahwa aku benar-benar sudah bertobat? Baiklah. Kalau begitu pergilah mati. Bagaimana bisa? Kamu tidak berani. Apakah kamu mau aku membantumu? Kakak Yan Zhou, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Tindakanmu sudah merupakan kejahatan. Mari kita pergi ke kantor polisi. Kakak Yan Zhou, aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Kumohon lepaskan aku. Aku mohon padamu. Kau berulang kali berkali-kali menyakiti orang yang paling penting bagiku. Jika itu orang lain, kau pasti sudah lama menjadi abu. Orang yang paling penting bagimu? Baru saja kamu memberitahuku bahwa aku adalah orang yang paling penting bagimu. Kamu bilang kamu akan menjagaku seumur hidup. Apa yang terjadi pada akhirnya?
Kamu kembali oleh wanita ini, dibujuk pergi. Kamu tidak hanya mengecewakanku, kamu juga menyebabkan seluruh keluargaku masuk penjara. Tidak tahu berterima kasih, dulu dalam kebakaran itu, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Kebakaran waktu itu, apakah kamu benar-benar akan menyelamatkan orang? Atau kamu sengaja menyalakan api untuk membunuh? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kebakaran besar 6 tahun lalu itu, kamu hampir membakarku sampai mati. Apakah kamu sudah lupa? Pergi ke neraka. Asmamu tidak disebabkan oleh menyelamatkan seseorang, tetapi oleh tersedak saat menyalakan api. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukti apa yang kamu miliki? Bukti apa yang kamu miliki yang dapat membuktikan kamu menyelamatkan seseorang? Situasi pada waktu itu. Bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Aku bisa menjelaskannya dengan sangat jelas. Tenangkan dirimu. Aku akan membawamu keluar. Jadi, ayo pergi. Kau terluka. Apakah itu disebabkan karena menyelamatkanku? Sepertinya begitu. Bekas luka berbentuk bulan sabit. Kemarin aku menyeretmu keluar dari api. Bahkan jika kamu terbakar, tidak mungkin bisa sembuh secepat ini. Ini adalah luka lama. Bukan apa-apa. Insiden saat itu. Hanya dia dan aku yang tahu dengan jelas. Jadi, kau adalah orang yang benar-benar menyelamatkanku. Kakak Yanzhou, jangan dengarkan omong kosongnya. Jika dia yang menyelamatkanmu, mengapa dia tidak mengakuimu? Dulu aku hanya punya bukti lisan. Dan matamu hanya tertuju pada Jiang Xinxin. Hanya berdasarkan beberapa kata dariku. Bisakah kau mempercayainya? Aku minta maaf. Aku menyebabkanmu begitu banyak penderitaan. Jiang Yiran, dasar pelacur. Mati sana. Telah merenggut nyawa. Hu Yanshu. Aku membunuh seseorang? Tidak mungkin. Itu bukan aku. Kau baik-baik saja, Yanshu? Aku baik-baik saja. Apakah kau terluka? Aku tidak terluka. Kau yang terluka. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Yanshu, Yanshu. Kenapa kau tersenyum? Apa tidak sakit? Sedikit sakit. Tapi lebih dari itu. Adalah senang. Kau kehilangan begitu banyak darah. Apa yang membuatmu senang? Kau mengkhawatirkanku. Setidaknya itu membuktikan tempatku di hatimu. Itu penting. Hu Yanshu. Aku minta maaf. Aku tahu kau memilikiku di hatimu. Itu sudah cukup. Tapi aku tidak akan memaksamu lagi untuk bersamaku. Aku akan menunggumu sampai kau bersedia. Namun, aku tidak terburu-buru untuk memilikimu. Beri aku jawaban. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku juga bisa menunggu. Tapi, aku sudah punya jawaban di hatiku. Sebelumnya, aku selalu merasa bahwa cinta yang dicapai melalui manipulasi tidak akan bertahan lama.
Tapi aku sudah melihat ketulusanmu. Karena memang begitu. Kalau begitu mari kita coba.